Halo guys, balik lagi di Jesua Channel. Nah, pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan cara menangani virus corona. Tapi sebelum saya menjelaskan hal itu, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu. Yaitu yang pertama, pemerintah sudah berjuang. Perlu teman-teman ketahui bahwa pemerintah itu sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menangani virus corona ini. Dan pemerintah sudah melakukan banyak upaya dalam menangani virus corona ini. Misalnya pemerintah sudah menghimbau kita untuk melakukan social distancing, sudah melakukan penyemprotan desinfektan, sudah menertibkan kita untuk melakukan social distancing, dan pemerintah juga sudah membeli banyak alat untuk menangani virus corona ini. Dan mungkin masih banyak lagi upaya-upaya dari pemerintah yang kita tidak ketahui. Tapi memang dalam upaya-upaya tersebut yang dilakukan pemerintah masih mungkin ada beberapa kekurangan, dan saya tidak melarang teman-teman untuk berkomentar, untuk mengkritik upaya-upaya dari pemerintah. Saya tidak melarang hal itu, tapi perlu teman-teman ketahui bahwa yang dibutuhkan oleh pemerintah itu bukanlah komentar, bukanlah kritik, tapi yang paling dibutuhkan oleh pemerintah itu adalah saran. Nah, jadi teman-teman jangan cuma berkomentar, jangan cuma berkritik, tapi berikanlah saran yang bisa membantu pemerintah dalam menangani virus corona ini. Mungkin dari teman-teman saya sudah memberikan saran. Apa saran yang kamu berikan? Saya sudah menyuruh pemerintah untuk lebih cepat lagi dalam menangani virus corona ini. Saran seperti itu menurut saya sangat tidak berguna. Anak SD pun juga bisa memberikan saran seperti itu. Kalau kita memberikan saran itu, cobalah berikan saran yang konkret. Misal, pemerintah harus beli sekian sekian ribu alat lagi, atau pemerintah harus beli alat ini, atau pemerintah harus mengetes semua keluarga ODP misal. Jadi berikanlah saran-saran yang memang konkret, yang benar-benar bisa pemerintah lakukan. Jangan cuma saran-saran yang masih tidak jelas. Ya pemerintah harus fokus ke sinilah, fokus ke sinilah. Berikanlah saran yang memang benar-benar pemerintah langsung lakukan gitu loh. Jangan cuma saran yang ambigu. Yang kedua yaitu tenaga medis sudah berjuang keras. Hal kedua yang perlu teman-teman ketahui yaitu tenaga medis kita itu sudah berjuang sangat keras sekali ya. Mereka itu sudah rela membahayakan nyawanya untuk menangani virus corona ini. Mereka sudah rela untuk tidak pulang ke rumah untuk menangani virus corona ini supaya keluarga mereka tetap aman. Mereka sudah rela untuk memakai APD selama berjam-jam supaya stok APD tetap memadai. Dan mereka juga rela tidak tidur untuk menangani virus corona ini. Bahkan dari mereka sudah ada yang memiliki gejala-gejala, tapi mereka juga masih tetap berjuang untuk menangani pasien-pasien virus corona. Hal itu dilakukan supaya korban dari virus corona ini sangat kecil, dan ini menurut saya sudah perjuangan yang super sekali dari teman-teman tenaga medis, baik itu dokter, perawat, dan segala macam. Nah ini perlu kita apresiasi dan perlu kita bantu mereka semaksimal mungkin. Entah itu apa caranya, misal jangan membeli APD, jangan menimbun masker, dan lain sebagainya. Bahkan mungkin kita bisa memberikan makanan kepada mereka supaya gizi mereka tetap terjaga, supaya kesehatan mereka tetap bagus, supaya imunitas mereka tetap bagus. Jadi kita perlu mensupport mereka. Jangan sampai kita mengganggu mereka dalam melaksanakan tugasnya, atau jangan sampai kita menghambat mereka dalam melaksanakan tugasnya. Dan kita juga harus ikut berjuang untuk menangani virus corona ini. Mungkin dua hal itu yang perlu teman-teman ketahui dan perlu teman-teman sadari. Nah selanjutnya saya akan masuk ke dalam topik inti dari pembicaraan ini, yaitu cara menangani virus corona. Nah di sini saya akan memberikan 3 hal yang perlu kita lakukan untuk menangani virus corona ini. Yang pertama yaitu lakukan social distancing dengan benar. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa social distancing ini merupakan salah satu upaya untuk menangani virus corona. Dan social distancing ini cukup efektif untuk menangani virus corona, seperti yang saya jelaskan di video saya sebelumnya. Jadi, mari kita lakukan social distancing dengan benar untuk menjaga diri kita tetap sehat, tetap aman, untuk menjaga keluarga kita tetap aman, untuk kebaikan bersama. Jangan sampai karena kebodohan kita maka kita jatuh sakit. Jangan sampai karena kebodohan kita keluarga kita jatuh sakit. Dan jangan sampai kita mati konyol karena kebodohan kita.
Jadi bagi teman-teman yang memang bisa berada di rumah saja, benar-benar bisa melakukan social distancing dengan baik, silahkan lakukan itu dengan baik dan benar. Silahkan upayakan diri teman-teman tetap aman untuk berada di rumah saja. Dan bagi teman-teman yang belum sadar akan pentingnya social distancing, silahkan pakai otak kalian. Silahkan pakai otak ini dengan benar. Semakin kalian menggunakan otak kalian, maka otak kalian itu semakin bagus. Silahkan berpikirlah. Silahkan gunakan anugerah Tuhan itu sebaik mungkin. Jangan disia-siakan. Jangan terus menjadi orang bodoh. Yang kedua, yaitu jangan menimbun APD. Perlu teman-teman ketahui ya, stok APD kita itu sekarang sudah mulai menipis. Dan kalau kita sampai kekurangan APD, itu akan sangat berbahaya sekali. Terutama bagi dokter-dokter, perawat-perawat yang menangani virus corona ini. Mereka pasti akan sangat berisiko untuk terinfeksi virus corona ini. Dan jika sampai mereka terinfeksi virus corona dan mereka jatuh sakit, atau mungkin bahkan mereka bisa meninggal dunia karena virus corona ini, dan tentunya kita tidak menginginkan hal itu nanti akan mengakibatkan tenaga medis kita yang berjuang melawan virus corona ini akan semakin sedikit dan terus sedikit. Dan jika tenaga medis kita sudah sedikit, nanti siapa lagi yang mau berjuang untuk menangani virus corona ini? Siapa lagi yang akan merawat pasien-pasien virus corona ini? Kan nggak mungkin kita suruh orang-orang yang mungkin biasa masang kabel terus kita suruh masang infus. Nggak mungkin. Terus kita suruh orang-orang biasa buat adonan kue, terus kita suruh buat adonan obat. Kan itu tidak mungkin, mereka tidak kompeten dalam hal itu. Jadi kita ini saat ini sangat membutuhkan tenaga medis. Jadi mari kita support mereka, kita dukung mereka. Kita jangan, sekali lagi, kita jangan sampai menjadi orang bodoh yang hanya mementingkan kepentingan sendiri. Kita mengamalkan diri kita sendiri, kita beli APD sebanyak mungkin, kita beli masker sebanyak mungkin untuk mengamankan diri kita sendiri. Kita tidak pikir panjang apa risiko kedepannya. Jangan kita menjadi orang bodoh yang sok pintar gitu. Jadi mari kita bijak dalam menangani masalah ini. Dan perlu teman-teman ketahui ya juga, kemarin sempat beredar bahwa virus corona ini airborne atau bisa melalui udara kan ya. Kemarin di ILC itu ada dokter spesialis paru, saya lupa namanya. Beliau sudah memberikan klarifikasi terkait penurunan virus corona ini. Mungkin teman-teman bisa dilihat, saya tidak akan menjelaskan hal itu karena saya bukan ahli di bidang itu, saya takut salah. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat videonya di YouTube-nya ILC. Silakan teman-teman lihat untuk menambah pengetahuan kita. Yang ketiga yaitu saling membantu. Perlu teman-teman sadari ya bahwa wabah virus corona ini itu adalah masalah kita bersama, masalah Indonesia. Bukan cuma masalah dari pemerintah. Bukan cuma pemerintah yang harus berjuang, tapi kita juga harus berjuang. Kita harus saling membantu. Saatnya kita membuktikan bahwa kita warga negara Indonesia itu memang memiliki sifatnya gotong royong yang saling membantu. Jadi mari kita saling membantu, saling bahu-membahu untuk menyelesaikan masalah virus corona ini. Dan perlu teman-teman ketahui juga ya, di luar sana banyak teman-teman kita yang pengen gitu melakukan social distancing dengan baik dan benar, tapi mereka itu bukannya tidak ingin, mereka memang benar-benar tidak bisa. Mereka takut jika mereka melakukan social distancing dengan benar, baik, mereka benar-benar diam diri di rumah. Mereka takut, mereka tidak bisa makan hari esoknya. Mereka takut keluarga mereka tidak bisa makan hari esoknya. Jadi di sini mari kita saling bantu, saling bahu-bahu. Mari kita bantu teman-teman yang mungkin ekonominya kurang mampu, kurang seberuntung kita, dan mereka tidak bisa melakukan social distancing dengan baik. Mari kita bantu mereka untuk meringankan beban mereka supaya mereka bisa melakukan social distancing dengan benar. Dan mari kita bersama-sama dengan pemerintah, dengan para tenaga medis untuk menyelesaikan wabah virus corona ini. Mungkin bagi teman-teman influencer bisa memberikan contoh kepada followersnya untuk melakukan donasi, untuk melakukan hal-hal yang positif, untuk bisa saling membantu. Mungkin teman-teman bisa melakukan hal itu bagi influencer-influencer Indonesia. Dan mungkin bagi teman-teman yang ekonominya sangat beruntung, sangat di atas rata-rata, bisa membantu teman-teman yang ekonominya kurang beruntung. Mari kita berikan mereka bantuan, mari kita berikan support. Dan mungkin juga bagi pengusaha-pengusaha perlu kita sadari ya, semakin lama Indonesia sakit, maka semakin lama juga usaha kalian sakit.
semakin cepat Indonesia sembuh, maka semakin cepat juga usaha kalian sembuh. Silahkan kalian pikirkan hal itu. Mungkin itu saja info dari saya. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua dan semoga wabah virus corona ini cepat terselesaikan. Semoga Indonesia cepat sehat. Dan mungkin bagi teman-teman yang punya sudut pandang lain bisa dituliskan di komentar di bawah. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Silahkan like, comment, share, dan subscribe jika kalian menyukai video ini. Terima kasih.